pasang niat pendek saja. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah, umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Laksanakan umrah sejak pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, tepatnya pada tahun ke-6 Hijrah. Artinya 6 tahun setelah menetap di Madinah, barulah beliau bertolak menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan itu beliau berhenti di sebatang pohon kayu dan beliau bersama sahabat melaksanakan sholat safar. Karena waktu itu belum ada lagi masjid. Nama tempat itu Dzul Hulaifah. Inilah tempat yang akan kita tuju nanti. Kita tidak mencari pohon kayunya, kita tidak mencari tempat Nabi sholat tepatnya di mana. Sekarang sudah dibangun masjid di atasnya, dan nama ini menjadi nama baru sekarang, namanya Bi'ru Ali, Bi'ru Sumur Ali, Sumur Ali. Nama dulunya Dzul Hulaifah, tempat yang ditetapkan untuk berniat. Maka nanti sesampainya di sana, bagi yang belum berwudu, memperbaharui wudunya, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid seperti biasa. Setelah itu kemudian, kalau ada ustadz yang mengatakan tidak ada itu sholat sunat ihram, kalaupun mau sholat sunat safar saja, karena memang dalam hadis tidak disebutkan sholat sunat apa yang dilaksanakan Nabi 2 rakaat itu, maka terjadi ikhtilaf. Yang satu mengatakan sholat sunat safar, yang satu mengatakan sholat sunat ihram. Jadi yang melaksanakan sholat sunat ihram, dia tidak juga salah, karena ada terkandung doa di dalamnya. Sebelah kanan kita ini stasiun kereta api, tapi tidak lagi aktif. Kereta api ini dulu pernah menembus jarak perjalanan dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampai ke Suriah, Damaskus. Bayangkan jauhnya itu. Untuk cerita lengkapnya ada saya ceritakan dalam buku 66 tanya jawab. Gerbong-gerbong sebagiannya, lokomotifnya masih ada lagi di sebelah kanan. Begitu mereka menjaga sejarah. Betapa pentingnya menjaga sejarah. Di tempat kita sebagian lokomotif tidak ada karena besinya sudah dijual. Alhamdulillah kita menyaksikan betapa hebatnya. Waktu itu belum lagi kerajaan Saudi Arabia. Negeri ini menjadi kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1924. Sekarang 2020. Artinya 4 tahun lagi genap ulang tahun yang ke-1 abad. Baik, kita lanjutkan cerita kita. Nabi SAW berhenti bersama sahabat, lalu kemudian melaksanakan sholat sunat. Disitulah terjadi ikhtilaf, apakah sholat sunat safar atau sholat sunat ihram. Maka yang mengatakan tidak ada sholat sunat ihram, maka dia laksanakan sholat sunat safar. Kalau saya laksanakan dua-duanya, karena dalilnya umum, sholat sunat. Bagi yang melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, ya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli, sampai sholat sunat 2 rakaat. Yang melaksanakan sholat sunat safar, memang tidak dianjurkan sebelum safar sholat sunat. Yang melaksanakan sholat sunat ihram berarti dalil umum, karena Nabi pun pernah bertamu bertemu seorang sahabat, diberi makan, selesai makan Nabi sholat sunat. Sholat sunat bersyukur kepada Allah dan mendoakan orang yang sudah memberikan makanan. Artinya kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat sebelum berdoa, sholat sunat sebelum munajat kepada Allah. Jadi umum saja, boleh saja, baik saja. Lalu kemudian berniat, labbaik Allahumma umrah. Saya selalu menyampaikan niat, pasang niat pendek saja. Labbaika, aku sambut panggilanmu. Allahumma, ya Allah, umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Bagi yang selama ini pembimbingnya mengajarkan doa niat yang panjang, baik, tak salah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan ihram untuk umrahkan Allah Ta'ala. Baik, tidak salah. Tapi sependek-pendek niat, labbaika Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, anggota tubuhnya melaksanakan. Ini
orang yang tidak berniat di miqat, maka dia sudah melanggar larangan ihram, tidak melaksanakan wajib ihram. Niat itu rukunnya, sedangkan berniat di miqat adalah wajib. Maka orang yang meninggalkan wajib, umrahnya tetap sah, tapi dia kena denda karena melewati miqat. Miqat artinya batas tempat untuk berniat. Kalau kita sholat, kita sholat saja, tidak ada tempat untuk berniat sholat. Kalau kita puasa saja, tidak ada tempat untuk berniat puasa. Yang ditetapkan hanya waktu untuk berniat puasa, yaitu menjelang azan subuh berkumandang. Waktu mulai niat sholat sebelum takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i di dalam takbiratul ihram. Tapi dalam umrah ada tempat berniat yang sudah ditetapkan Nabi SAW. Kami dulu ketika masih mahasiswa berangkat naik kapal laut 2 hari 2 malam dari terusan Suez, maka berniatnya di tengah laut, tempatnya namanya Rabigh. Kapal berhenti di tengah laut, mandi, bersih, pakai kain ihram, berniat labbaik Allahumma umrah. Bagi yang datang dari arah atas, berniatnya di Rabigh. Bagi yang datang dari arah Yaman selatan, berniatnya di Yalamlam. Bagi yang datang dari arah Najd, berniatnya di Zatu Irqin. Datang dari arah Irak, berniatnya di Qarnul Manazil. Rabigh, Zulhulaifah, Zatu Irqin, Qarnul Manazil, Yalamlam. Ada 5 pos yang sudah ditetapkan Nabi. Siapa yang melewati pos-pos itu, tidak berniat di tempat itu, maka dia terkena denda. Kemudian nanti setelah kita berniat labbaik Allahumma umrah, jagalah larangan-larangan ihram. Jangan sampai mencabut duri dari tanam-tanaman, mencabut pohon kayu. Kemudian pula bagi yang laki-laki, jangan sampai menutup kepala. Perempuan, jangan sampai terbuka auratnya. Kaki terus ditutup dengan kaos kaki. Kemudian jangan sampai nampak rambutnya. Ini kita jaga. Sebenarnya hikmah di balik ini semua supaya kita menjaga, waspada, selalu ingat pada Allah. Ketika gatal sekalipun rambut, kita langsung ingat pada Allah. Oh, takut nanti rambutnya putus, rambutnya tercabut. Kuku, itu makanya dianjurkan memotong kuku, membersih-bersihkan bulu hidung. Nah, ini semuanya adalah bagian dari cara Allah SWT. Selama ini cara kita ingat Allah dengan sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, takut melihat ke atas kiri kanan, takut. Cara kita selama ini diajarkan melalui puasa. Saat puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, takut makan, takut minum. Nah, ini lebih halus lagi daripada itu. Takut tercabut bulu hidung, takut tercabut kuku, takut nampak kelihatan rambut, takut kepala tertutup bagi laki-laki, takut. Menanamkan waspada, menanamkan muraqabah, pengawasan Allah. Mengajarkan hudurul qalbi, hati kita selalu hadir, ingat, selalu bertasbih. Yang paling dianjurkan bertalbih. Kanan kiri kita adalah bukit-bukit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal jibala autada. Bukit-bukit kami jadikan sebagai pasak. Pasak artinya ketika tiang kemah goncang, supaya tidak goncang maka diberi pasak. Begitulah bumi ini bergoncang, maka supaya bumi ini tidak bergoncang, dibuat pasak-pasaknya. Pasak bumi itu bukit-bukit. Kerak bumi ini seperti kertas pengumuman ditempel di dinding. Dihembus angin kencang, dia bergoyang. Maka nanti sampai masanya bukit-bukit ini tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil maqfush. Sampai masanya bukit-bukit ini tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Wa taran nasa sukara, waktu itu kamu lihat manusia itu mabuk. Wa mahum bisukara, mereka sebenarnya tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat menyakitkan. Maka di antara hikmahnya mengapa di sini paling banyak bukit-bukit, dan yang kita lihat di atas permukaan ini sepertiga. Jadi kalau ada gunung, sepertiganya di atas, yang 2/3-nya di dalam.
Yang kita lihat tinggi-tinggi menjulang, ini sepertiganya, 2/3-nya terhunjam ke dalam tanah. Yang tertanam lebih besar daripada yang kelihatan di atas tanah. Jadi ketika bumi nanti lain bergoncang, bumi di kampung halaman kita di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Kalimantan, di Sulawesi bergoncang, maka Makkah ini goncangannya lebih ringan. Madinah, tanah suci, di antara hikmahnya adalah Allah buat pasak-pasaknya kuat dan kokoh.